selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yola Intan Sundari, NIM 1710416422. Kelas Manajemen A2 Pagi, mata kuliah seminar. Di sini saya akan mereview 3 jurnal. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan, yaitu membahas tentang alasan memilih jurnal ini. Karena kami mengambil mata kuliah konsentrasi MSDM, maka judulnya adalah 1. Pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai dan kantor kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda. Dan jurnal yang kedua ialah analisis pengaruh stres kerja, uraian pekerjaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Dan jurnal yang ketiga ialah peningkatan kerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, komitmen. Demikian dengan materi yang kami ambil. Hal ini pun wajib dilakukan karena setiap mahasiswa-mahasiswi wajib mematuhi persyaratan berdasarkan mata kuliah yang diambil untuk dapat melaksanakan atau mereview jurnal. Dan yang ketiga, motivasi pengambilan jurnal ini, alasannya yang paling mendasari kenapa kami mengambil jurnal ini ialah karena sudah menjadi kewajiban kami sebagai mahasiswa, khususnya manajemen, di bidang mata kuliah konsentrasi MSDM, untuk mengerti dan memahami mata kuliah konsentrasi yang kami pilih. Bab 2 terdiri dari menjalankan atau menyajikan perbandingan 3 jurnal beserta analisis persamaan dan perbedaan ketiga jurnal tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel perbandingan jurnal 1, 2, dan 3 ialah terdiri dari judul. Judulnya ialah jurnal pertama, pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor kecamatan Samarinda Hulu. Nama penulisnya Eva Dila Fitri Aningrum. Dan jurnal yang kedua ialah analisis pengaruh stres kerja, uraian pekerjaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai aparatur disiplin negara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, yang dimana penulisnya adalah Jonathan Saili. Dan jurnal yang ketiga adalah judulnya peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen, yang dimana penulisnya adalah Agung Prihantoro. Dan yang selanjutnya, latar belakang atau pendahuluan dari jurnal yang pertama ialah ringkasannya. Dari hasil observasi penulis di kantor kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda menunjukkan bahwa disiplin kerja yang dilakukan oleh pegawai di kantor kecamatan tersebut belum berjalan secara optimal, yaitu kurang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya pegawai yang masih saja datang terlambat ataupun pulang lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Dan jurnal yang kedua, ringkasannya ialah persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha. Ini merupakan cambuk bagi perusahaan untuk dapat memberi strategi yang tepat dan mempertahankan kehidupan perusahaan. Dan ringkasan jurnal yang ketiga adalah dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepat, atau organisasi atau lembaga institusi dituntut untuk mengadakan penyesuaian dalam semua segi yang ada pada organisasi tersebut. Persamaannya adalah persamaan yang dalam pendahuluan, yaitu sama-sama membahas mengenai solusi dalam bidang MSDM. Sedangkan perbedaannya, jurnal 1 membahas tentang meneliti di kantor kecamatan, sedangkan jurnal yang kedua lebih berkaitan di bidang usaha dan bisnis, dan yang ketiga lebih dalam bidang ekonomi bisnis berbasis kemajuan zaman dan teknologi. Kajian pustaka atau landasan teori.
Jurnal yang pertama, ringkasannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan asosiatif. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, pengertian dalam menurut Hanway MSDM, manajemen sumber daya manusia dalam proses mendaya guna manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi pencipta tujuan perusahaan. Sedangkan yang ketiga, model struktural evaluasi measurement atau outer model, uji realitas. Perbedaannya, yang jurnal pertama kuantitatif, jurnal kedua MSDM, yang ketiga adalah model struktural. Dan persamaannya sama-sama mencari solusi dengan cara dan strategi yang memungkinkan dengan trik dan visi yang sama. Metodologi penelitian yaitu, ringkasannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Sedangkan ringkasan yang kedua, jurnal 2, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Dan jurnal yang ketiga yaitu menggunakan PLS atau Partial Least Square, merupakan metode analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengakuan tertentu dan dapat diterapkan dalam semua skala data. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode untuk memecahkan visi, misi permasalahan yang ada. Sedangkan untuk perbedaannya, jurnal 1, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Sedangkan jurnal yang kedua, penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dan jurnal yang ketiga menggunakan lebih penjelasan PLS atau Partial Least Square, merupakan metode analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran tertentu, dapat diterapkan pada semua skala data. Hasil dan penelitian yaitu jurnal yang pertama, ringkasan hasil dan pembahasan analisis data. Yang A adalah menghitung nilai koefisien kolerasi antara variabel pengawasan X dengan disiplin kerja Y menggunakan korelasi produk momen. Sedangkan untuk jurnal kedua, ringkasan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang berasal dari sumber utama, yaitu karyawan CV, Roda Jati, karya Anyar. Sedangkan untuk jurnal yang ketiga, ringkasannya adalah model struktural, uji validitas, dan uji reliabilitas. Sedangkan untuk persamaannya, sama-sama membahas hasil penelitian yang dilakukan agar mendapatkan solusinya. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal yang pertama menghitung nilai koefisien korelasi antara variabel pengawasan X dengan disiplin kerja Y menggunakan korelasi produk momen. Sedangkan jurnal yang kedua, dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang berasal dari sumber utama, yaitu karyawan CV, Roda Jati karyawan. Dan untuk jurnal yang ketiga yaitu model struktural, uji validitas, dan uji realitas. Dan untuk bab 3, kesimpulan dan saran. Untuk bab 1, ringkasan kesimpulan berdasarkan hasil analisis oleh jadwal responden adalah variabel pengawasan dengan indikator kuesioner pengawasan rencana sesuai pengawasan dengan pimpinan dan pegawai, penyimpangan dalam pengawasan, objektivitas pengawasan, fleksibilitas pengawasan, hemat dalam pengawasan, dan tidak terbaikan maka dapat diketahui pada skor rata-rata yang diperoleh 110. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berdasarkan hasil analisis datanya, hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan seperti kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di CV Roda Jadi karyawannya. Untuk ringkasan yang ketiga yaitu penelitian menyebarkan kuesioner kepada seluruh guru MTS, MA, dan sejenisnya untuk dapat dibagikan, diolah menggunakan program SMART untuk menguji hipotesis, maka diperoleh hasil sebagai salah satunya adalah pengaruh motivasi sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan, berani berkorban. Sekian video review 3 jurnal dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Adi Mursalin, SEMM
Dan terima kasih kepada dosen pembimbing Haji Aisyah SNM. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih.